Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Kali ini saya Mbak Eka Bandung dari rumah BEM Cirebon melakukan monef ya, kunjungan ke salah satu tenan base 3 ya. Mbak Trisna, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat Bapak. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berkunjung ke tempat produksimu ya. Iya. Rujus. Ya apa sih makna rujus ini? Iya benar. Apa sih artinya? Rujus ini adalah sebenarnya asal katanya ruju Pak. Ruju. Anak bungsu. Terus okay. Ketika berkolaborasi kita menikah sama-sama anak bungsu. Oh gitu. Jadi namanya rujus itu jamak. Asik. Jadi kan bisa lebih dari satu. Yep. Ya next nanti diwariskan anak bungsu saya. Jangan, dua-duanya punya hak loh. Enggak, karena si kakak punya usaha lain yang udah disiapkan. Gitu, jadi disiapin ya. Iya. Dan inilah sahabat-sahabat, kalau Mbak Trisna ini saya kenal, sebenarnya kenalnya nggak langsung, pasti kenal lewat suaminya dulu. Mas Adi yang masih di tahun, karena dalam konteksnya dalam inkubator bisnis pun beliau gonta-ganti gitu. Mbak Trisna nggak bisa, suaminya yang maju. Tapi bagi saya izinkan karena mereka couple entrepreneur bagi saya, kenapa saling isi gitu ya. Nah jadi ini sih tahun berapa? Kamu kan sambil ngajar, gimana ceritanya? Ini tuh sempat iseng-iseng 2018 selama di Tangerang masih single. Ya kadang kalau ada pesanan, tapi kami seriusin setelah saya menikah sama Mas Adi masa pandemi. Itu titik balik Rujus berdiri untuk pengembangan. I see. Jadi awalnya sih dari lepas sendiri ya. Apalagi kalau Mas Adi itu kan pendamping UKM, jadi ketemu dong. Iya cocok. Entar dulu siapa yang didampingin ceritanya. Jadi ya saya yang didampingin. Akhirnya. Tapi status UMKM ya. Status UMKM. Kalau pendamping hidup udah selesai ya. Ceritanya udah menemukan dapat. Betul. Jadi kalau begitu Mbak Trisna ini beruntung sebenarnya. Kenapa suami beliau adalah pendamping UKM dan aktif di Cirebon ya. Lalu istri beliau Mbak Trisna ini sebagai dosen ya, lalu pengembangan ini alhamdulillah klop. Bagi saya ini contoh yang ideal ketika seorang womanpreneur dapat pasangan hidup, lalu pendamping UKM ini juga dapat beliau, jadi beliau kolaborasi. Jadi inilah Rujus tadi ya di awalnya gitu. Nah Mbak, karena saya kesini itu adalah untuk monef ya. Cerita tentang inkubator bisnis dari sekian materi. Darimu kan Arkatama ya? Kelompoknya Arkatama. Dari 1,5 tahun kita bareng belajar gitu. Materi apa yang paling berkesan buat dirimu dan benar-benar kamu masih jalan sampai saat ini? Literasi keuangan. Apa ya, hampir semua jawab itu ya. Itu emang nyentuh banget atau gimana sih? Sebenarnya gini, untuk literasi keuangan memang saya sudah mulai karena dari sedini mungkin orang tua saya selalu mengajarkan skala prioritas. Tapi mau beli sesuatu gitu, mau beli sesuatu itu tolong pikirkan sesuai kebutuhan, bukan keinginan gitu. Jadi setelah saya tumbuh dewasa, akhirnya paham apa yang kita inginkan belum tentu itu kebutuhan. Ketika saya menikah, paham gitu. Oh iya ya, skala prioritas. Ketika dapat literasi keuangan ini akhirnya kita iya ya. Jadi karena dulu kan kita nggak ada dasar dan ilmunya gitu kan. Tapi ketika di inkubator bisnis, ketika dapat ilmunya, akhirnya kami tuh melek kait keuangan gitu. Artinya saya lihat Mbak Trisna memang udah punya basic sebenarnya sahabat sekalian, karena dalam kehidupan beliau dari kecil, dari keluarga beliau udah dapatkan konsep itu, dan ketika masuk inkubator semacam memvalidasi bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu benar gitu ya. Benar Pak. Dan malah jadi penguat ya. Gitu. Saat ini masih dilakukan, apalagi dirimu kan punya beberapa divisi bisnis ya. Jadi ada 2 sih sahabat. Pertama personal pribadinya dulu, kedua bisnisnya ya. Itu dihandle sama Mbak Trisna atau Mas Adi? Kita kolaborasi. Tetap keuangan. Jadi kadang kita tuh memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Jadi kita tetap pinjam kembalikan. Gitu. Meskipun kadang kita pelaporan atau pencatatan kita tulos, kadang kita hanya sebatas ada di ingatan. Tapi ketika kita ingat berapa sih yang kita keluarin atau pendapatannya berapa, itu kita tetap kita selalu jadi memang catatan itu butuh Pak. Tapi kadang karena kita berdua mungkin terlalu banyak yang dimau, kadang untuk mencatat itu sampai lupa. Kalian pasti disiplin kan? Tapi kalau untuk pembagian keuangan sih kami tetap disiplin. Tapi kalau untuk pencatatan memang
Ya itu sih kekurangan kami. Paling itu nanti ditingkatin ya Mbak ya, karena pada akhirnya saya dengar tadi sebelum kita diskusi juga Mas Adi bilang, Pak Mer, aku lagi ngembangin ke sini bisnis ini akan semakin kompleks lah. Iya. Ya, dan kapasitas ingatan kita juga terbatas ya. Iya, benar sekali. Mungkin kita ingat semua, khawatir nanti ada keputusan-keputusan yang blunder yang bikin malah efeknya multi ya kemana-mana. Oke. Dari sisi marketing apa Mbak yang paling kamu ingat dan kamu manfaatkan sekarang? Kalau dari marketing karena kami masih keterbatasan, jujur sih SDM sih Pak kami itu ya. Jadi ada keterbatasan ini tetap untuk penjualan itu sistemnya BPO. Oh, BPO ya. Terus untuk iklan kami itu M2M masih tetap by mulut to mulut. Betul. Karena memang itu percepatan, jadi kami tanpa mengeluarkan biaya itu sudah mulai percepatan dalam PO. Gitu. Jadi kami tetap menjaga kualitas. Kalaupun memang apa yang kita masak itu ketika di quality control atau kita QC rasa itu ada yang berbeda. Betul. Kami lebih baik menahan barang itu untuk tidak dikeluarkan. Oke, itu kan di sini keyakinan bahwa model marketing yang dipakai itu adalah mengoptimasi word of mouth ya, untuk tular lah ya, bagaimana sih orang paham merasakan produk kita. Tapi tetap sosial media masih jalan kan? Masih tapi tidak aktif karena memang kalau kita fokus ya nggak menutup kemungkinan sebenarnya orderan itu lebih banyak. Betul. Nah itu kami juga memang baru merencanakan sama Mas Adi ya di awal tahun ini kami sudah untuk hire orang untuk tambahan admin. Ya admin sama satu lagi itu untuk bagian pemasaran di media sosial. Alhamdulillah. Karena ini menjadi salah satu keunggulan daripada Matrisna sama Mas. Kalau bisnis proses ini kan kita tuh punya apa lagi? Ini kan utamanya sambal bawang ya. Iya, sambal bawang, cumi sama jambal. Itu bahan baku ambil dari mana? Cabai. Untuk bahan baku kami tetap ngambil dari pasar induk Jaga Satu. Jadi nggak isu lah ya? Nggak masalah ya. Nggak masalah. Ini lalu dari sisi proses produksi di sini? Proses produksi semua di sini. Tapi jadi muka sambil ngajar gimana ceritanya? Kalau untuk preparasi untuk persiapan itu saya ada karyawan. Jadi semuanya itu saya terima bersih. Dicuci, pokoknya saya terima rapi, pas diolah itu baru saya. Habis packing, ya udah selesai. Ya, jadi udah melibatkan tim ya. Karyawan berapa sekarang? Karyawan, kalau sama usaha lain sih total itu kita ada 6 orang. Jadi itu di kantin ya? Di kantin berapa? Ada 2 sih. 2 kantin, 2 di dapur. Terus di dapur, di rumah 1. Terus usaha yang di luar itu ada 2 untuk yang di bagian pertanian yang full stay, yang 1 ini biasanya bagian umum. Jadi sahabat-sahabat ini dengan couple dengan Mas Adi sama Trisna saling mengisi ya. Benar sekali. Ketika beliau sambil ngajar, karena bagi saya sampai pesan dulu, jangan pernah berhenti ngajar karena itu momen buat kita untuk nambah ilmu kita. Momen buat kita nambah relasi kita. Iya benar sekali. Ada yang berstatus di situ gitu. Iya kadang tuh saya apa yang saya dapatkan juga kita ambil ilmunya saya infokan ke anak-anak. Jadi jangan pernah berpikir anak-anak itu untuk mencari pekerjaan. Saya mencoba menginformasikan atau mengedukasi anak-anak. Ayo kita membuka usaha. Jadi anak-anak itu punya bekal apalagi di farmasi Pak, apalagi banyak herbal yang bisa dimanfaatkan. Itu saya selalu edukasi ke anak-anak. Sampai saya bilang, saya punya minuman lemon serai karena saya pengembangan untuk keilmuan saya mengaplikasikan yang sudah jalan untuk lemon serai itu. Alhamdulillah ketika bulan puasa ya bisa ribuan terjual. Masya Allah. Itu kan gue juga minumnya ya, lemon serai itu salah satu produk yang ini sama. Berarti dari bisnis ini apa kendala yang kamu hadapi saat ini? Yang mana? Dalam menjalankan bisnis saat ini kendala yang mana? Kita tuh kadang ya itu Pak, sebenarnya kita butuh tim. Timnya. Kadang tuh kita aja di kantin itu sering keluar masuk. Akhirnya turnovernya tinggi dong. Iya Pak. Mungkin ada beberapa faktor yang anak-anak itu gengsi ya kalau anak muda. Padahal kalau kita hitung sama gaji di kafe itu lebih tinggi di kita. Jadi kadang kita kan gaji pokok segitu, tapi kita ada transport, uang makan, tetap kita kasih, tapi kadang mungkin nggak
apa ya, tempat sama seragam, persepsi gitu Pak. Tapi kadang yang memang bertahan itu yang butuh dan memang dia gitu. Tapi ya selama sama kita sih alhamdulillah ada yang sampai bertahan lebih dari setahun. Alhamdulillah. Apa impianmu ke depan dengan suami? Impian saya ke depan untuk Rucus sih, saya itu sudah merencanakan rumah yang di samping itu kan bisa didap itu buat produksi di atas. Itu impian kami, dan produksi itu kan gak cuma hanya untuk sambal, untuk pengembangan minuman saya herbal pun itu bisa. Jadi kami itu multifungsi buatnya, mungkin secara BPOM. Jadi kami itu pengembangan untuk produksi baik minuman sertifikasi ya. Seperti itu sih impian kami. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sobat-sobat sekalian, dari seorang dosen, dari seorang ibu rumah tangga, dari seorang istri, Mbak Trisna mengambil sebuah dan tanda kutip mainan baru ya, bagaimana beliau lebih bermanfaat. Sebenarnya kalau saya sih melihat bukan dalam konteks bisnis, tapi beliau punya ilmunya dan ingin menerapkan dalam konteks real case dan bisnis Malaya. Bagi saya ini sungguh luar biasa, dan ditambah dengan dukungan suami yang bisa partneran sama Mbak Trisna itu. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berkunjung ke sini. Saya hanya tahu dari sambal doang dulu, ini sambal bawang, ini sambal itu ada terasi yang ready cumi asin, jambal kosong sold out. Alhamdulillah itu karena jadi karakter Cirebonan ya. Pak Trisna, terima kasih ya, sukses selalu. Sama-sama Bapak. Aku berdoamu tadi impianmu sama Mas Adi bisa terus berkembang, dan amin. Allah sangat sayang sama kamu sama Mas Adi. Kamu punya ilmunya, Mas Adi juga punya ilmu bisnisnya. Kalian kompakan gitu ya. Kalian punya fasilitas yang luar biasa loh. Iya Pak. Tidak semua orang memiliki ini kan ya. Itu yang harus direjeki, kasih Allah optimasi ini. Dan saya sebagai mentor kamu ya, di Mobil Cirebon berharap jangan pernah berhenti, teruslah berinovasi. Itu saja sahabat-sahabat sekalian, saya dengan Mbak Trisna semoga bisa memberikan inspirasi dan juga bisa melihat bahwa seorang dosen, seorang rumah tangga, seorang istri bisa berimprovisasi, berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat diri dia, keluarga dia, dan banyak orang. Membuka lapangan pekerjaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.